Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa. Ini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, itu penting atau tidaknya bahasa Indonesia dipandang dari jumlah penutur. Ada dua bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seorang adalah bahasa daerah atau disebut bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak itu ketika mereka sudah sekolah atau berada di taman kanak-kanak. Dengan demikian kita dapat memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, untuk yang kedua itu penting atau tidaknya bahasa dipandang dari luas penyebarannya. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 240 juta itu tersebar di Sabang sampai Merauke. Jumlah penutur ini juga masih ditambah dengan penutur yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta negara-negara lain seperti di Australia, Belanda, Jepang, Rusia, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu penting atau tidaknya bahasa Indonesia dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Kalau kita memandang bahasa daerah seperti bahasa Minang di Sumatera Barat, kita dapat menelusuri berapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana nusantara, budaya, dan ilmu. Begitu. Untuk yang kedua yaitu ini, ragam lisan dan ragam tulisan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia ragam lisan sangat berbeda dengan bahasa ragam lisan ke dalam raga tulisan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia ragam lisan sangat berbeda dengan Indonesia ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ragam lisan adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis atau huruf. Pendapat ini dapat dibenarkan 100% karena tidak semua ragam lisan dapat dituliskan. Tidak semua ragam lisan bisa diisikan. Untuk yang ragam lisan dan yang ketiga yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunanya sebagai bahasa murni dan sebagai kerangka rujukan bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan kalau ragam tidak baku adalah ragam yang tidak diimbangkan dan ditandai ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Jadi ragam baku dan tidak baku itu saling berlawanan. Ada 3 contoh ragam baku, bukan contoh, ada 3 jenis macam
Ragam baku mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu mantap, dinamis, dan cendekia. Dan yang keempat itu seragam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Apa itu ragam baku tulis? Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Sedangkan ragam baku lisan itu tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Apa itu ragam sosial? Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional yaitu yang terkadang juga disebut ragam profesional, itu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, dan kegiatan tertentu lainnya. Nah, itu tadi definisi ragam sosial dan ragam fungsional. Yang selanjutnya ini atau yang terakhir yaitu bahasa yang baik dan benar. Nah, ini bahasa yang baik dan benar. Bagaimana bahasa yang baik dan benar? Penentu atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Nah, kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar atau suatu kata itu. Walaupun demikian, masalah baik tentu tidak sampai pada sifat kebakuan suatu kalimat, tetapi sifat efektifnya suatu kalimat. Jadi, kalimat yang baik dan benar itu tergantung seberapa baku kalimat yang diucapkan dari beberapa orang. Semakin baku kalimat yang diucapkan, maka semakin baik dan benar bahasa Indonesia tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang dimengerti. Saya Nurul Anwar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.